chest, you're written down and next forever in my mind. We are Tentang aku dan dia. Selamat pagi. SMK. SMK. SMK Negeri 2 Jakarta. Tepuk tangan. Dari PLTG Gilimanuk yang kami hormati, Bapak Ibu Guru dan karyawan SMK Negeri 2 Jakarta yang kami hormati, Ada Waliatur yang kami hormati, dan anak sekalian siswa-siswi SMK Negeri 2 Jakarta yang saya banggakan adalah dari jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik, dan yang satu kelas adalah jurusan Teknik Pembangkit Tenaga Listrik. Ya. Ini Pak Taufik, jadi Bapak Ibu, adik-adik sekalian, jadi kami mewakili manajemen PLTG Gilimanuk mengucapkan selamat datang, selamat berkunjung dan belajar di PLTG Gilimanuk. Semoga apa yang kita laksanakan pada kesempatan pagi hari ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi adik-adik sekalian terkait dengan tenaga listrik. Jadi Bapak, Ibu dan adik-adik sekalian, saya tidak akan berpanjang lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Taufik Rahmat sebagai guru dan ibu guru lain, lalu teman-teman yang saya banggakan. Semangat pagi. Baik, terima kasih biru barang merah muda. Nanti mohon Bapak Ibu guru untuk teman-teman memperhatikan teman-temannya masing-masing. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebar juga, terus nanti kita nggak bisa masuk ke area juga karena kebetulan teman-teman nggak menggunakan APD secara lengkap. Jadi nanti kita hanya keliling aja di masjidnya. Nanti kalau
ada hal-hal yang mau ditanyakan bisa langsung ditanyakan saja. Nah sekian saja mungkin dan pengenalan dulu. PLTG Gilimanuk ini merupakan salah satu pembangkit yang ada di Bali bagian barat. Untuk yang tinggi ini terobongnya, kita terobongnya, tapi nggak terlalu tinggi. Dari bahan bakar minyak tadi, nah itu kan dari tangki masuk ke fuel oil system, nanti untuk tekanannya dinaikkan jadi 100 bar. Diubah menggunakan apa tuh Pak? Yang energi listrik pakai apa? Pakai generator. Nah energi besar, energi listrik nanti dirubah jadi menggunakan generator dijadikan energi listrik. Terombakan jadi energi termal, dari energi termal dirubah menjadi energi kinetik menggunakan turbin. Setelah itu dirubah lagi jadi energi listrik menggunakan generator. Nah, untuk perawatan sama aja. Kalau untuk generator itu yang paling utama, yang paling dicek itu yaitu terkait ada yang namanya sikat arang. Sikat arang itu nanti dicek. Untuk ketebalannya itu kan ada batas minimal, nanti ada garis batas minimal. Itu nggak boleh sampai situ. Jadi kalau udah pendek, nanti itu harus diganti. Kita ada proses penggantian. Biasanya paling rutin itu saat inspeksi. Inspeksi itu dilakukan tergantung jam operasi. Biasanya ada yang 6.000 jam, 12.000 jam, 18.000 jam, dan yang paling besar itu 24.000 jam. Kalau 24.000 jam itu hampir semua dibongkar. Untuk mengolah limbah datang ke unit kita serah terima pengangkutan ke mereka. Jadi kita tidak ada pengolahan limbah juga karena izinnya berbeda dengan izin penyimpanan. Jenis pemeliharaan yang ada di unit itu notabene ada 3 ya. Pertama ada preventive maintenance, itu diadakan rutin. Tiap hari nanti ada jadwalnya, itu tiap periode berapa ngecek equipment apa aja. Lalu ada namanya corrective maintenance. Nah, corrective maintenance itu kita melakukan pemeliharaan di saat itu juga. Misalnya ada kerusakan pada motor atau pompa, kan bearing itu langsung kita lihat. Lalu ada condition direct juga bila ada gangguan itu, tapi unitnya masih operasi, kita itu untuk maintenance itu bisa di pending. Kalau artinya nggak ada sih, karena ini pembeda aja. Misalnya kayak ini kan bidang kapital lingkungan, kalau ini bidang operasi, kalau yang ini bidang pemeliharaan. Kalau yang rem itu yang tadi kayak Pak Ananta itu bidang umum administrasi. Ada sih. Jadi bedain pas waktu di lapangan itu, oh ini bagian pemeliharaan nih, berarti yang Bapak Biro ini yang kerja. Kayak kita nih nggak bisa, kami bidang pemeliharaan. Kalau misalkan ada apa-apa dari proyek K3, hanya berpindah. Kalau untuk operasi ini kami
kurang operasi gitu. Ada genap tim dari PLTK Gilimanuk yang telah memberikan materi kepada anak kami. Semoga kami bisa menyerap apa yang tadi. Untuk selanjutnya ini sudah selesai Pak. Kami mohon pamit, kami mau melanjutkan perjalanan ke kunjungan yang berikutnya. Dan apabila kami rombongan banyak kekurangan, banyak kesalahan dan tidak ada, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya permaklumkan bahwa Bapak Kepala PT Tahura Rai pada saat ini tidak bisa hadir karena ada acara studi banding ya, studi banding tapi ke luar negeri, ke Jepang. Pendopo ya, jadi pendopo yang mana tempat ini merupakan tempat dilaksanakannya KTT G20 ya, KTT G20 bulan November tahun 2022 yang lalu. Jadi di sini adalah tempat pertemuannya para kepala negara, 20 kepala negara G20 dari Rusia. Makanya dalam agenda KTT G20, jadi makanya di depan itu masih ada pembatas. Jadi ini sebenarnya eksklusif sekali, jadi adik-adik bisa terima di sini. Jadi status ini sebenarnya adalah yang dibangun oleh Kementerian DPR. Ini pengelolaannya di bawah PTD Tahura Rai. Jadi PTD Tahura Rai ini adalah kawasan untuk konservasi ya, konservasi. Selamat pagi. Musik ya, anak semangat juga ini sebentar ya. Oke, selamat pagi. SMK bisa. SMK hebat. SMK Negeri Bojong luar biasa. Terima kasih Kopi saya kepada kita. Kemudian kami di sini ada 9 guru, tetapi 9 guru dan 1 karyawan. Pertama dari teknik infrastruktur basic, yang kedua itu dari teknik pembangunan struktur basic. Jadi ada 3 kelas, yang 2 kelas dari teknik infrastruktur basic, yang 1 kelas dari pembangunan struktur basic. Terima kasih sekali kami rombongan disambut baik dari Indonesia Tahura. Indonesia Tahura. Pemerintah Tahura ya. Dan memberikan sedikit keterangan terkait dengan pengelolaan kawasan Tahura. Provinsi Manado, di Provinsi Bali ada di beberapa lokasi, yaitu di Taman Nasional, kemudian di wilayah Kabupaten Manado, di KPH Bali Barat, kemudian di Nusa Penida, Kabupaten Lumbung, dan di kawasan Tahura Rai. Pemerintah Provinsi Bali atau PTD dalam hal ini adalah PTD Tahura Rai.
Di wilayah Tahura ini seluas 1.307 hektar membentang dari wilayah Sanur Kau yang paling atas, kemudian sampai ke wilayah Tanjung Benua dan juga ada di Pulau Serangan. Jadi posisi kawasan hutan Tahura ini sangat strategis ya. Jadi di antara tiga objek destinasi pariwisata utama di Bali. Jadi kayak di tengah dukanya, di tengah danau, tapi dirakit dari pinggir. Baik, kurang lebih seperti ini. Jadi ini buat gambaran aja sebelum kita masuk ke materi. Jadi materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Yusna Prabudi. PLN Nusantara, ada PLN Nusantara Power dan ada IPP swasta. Mulai dari sini pasti ketemu sebelah kiri Python itu ada beberapa macam perusahaan di situ. Ada yang IPP, ada yang punyanya Nusantara Power gitu. Tapi bisa dapat di luar. Jadi kami di rumah itu hanya merubah energi yang kita dapatkan menjadi energi listrik. PLT itu juga seperti itu, surya, matahari kita dapatkan, kita rubah menjadi listrik. Jadi ini kan pasti kan, jadi jurusan. Ini buat punya kita, kalau adik-adik sering mendengar tren grafik berapa sih kebutuhan energi listrik. Ini Bali kita naik terus, ini setelah COVID kita turun sampai 600, kemudian 2022, 2023, 2024 kita akan naik di angka 44. Ini yang paling suffer, ada COVID, pariwisata turun, listrik gak ada karena nggak ada turis, hotel-hotel pada turun. Berarti memang murni ini adalah konsumsi rumah tangga. SMK itu yang seangkatan saya, mereka pada lupa untuk melanjutkan lagi karena sekarang perusahaan-perusahaan seperti BUMN dan yang lainnya, perusahaan-perusahaan besar itu banyaknya sekarang minimal D3. Jadi untuk lulusan SMK sudah mungkin beberapa masih ada yang ada, tapi beberapa juga sudah mulai minimal D3. Jadi waktu itu kebetulan saya lulus 2011 STM 4 tahun. Jadi SMKN 4 tahun ya, bukan nggak lulus ya. Jadi SMKN 4 tahun saya lanjut kuliah kelistrikan. Juga mohon maaf untuk adik-adik kita terima di area pendopo ini. Tadinya mau di kantor kita, cuma karena di kantor kita ada kegiatan juga, jadi area rapat kami sudah full. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Oke guys, kita lagi ada di PLTS, habis kunjungan industri guys. Habis ini kita ke Garuda Wisnu Kencana. Oh ya, Garuda Wisnu Kencana. See you next time. Speaker check. Never leave me behind. Cause you so hard to
Cilacap yang saya hormati adik-adik para siswa dan siswi SMK Negeri 2 Cilacap yang berbahagia. Tentunya mengawali pertemuan ini yang akan kita bahas diskusikan di sini lagi adalah berkaitan dengan PSBB. Saya didampingi oleh tim saya yang kebetulan membidangi urusan PSBB ini. Mungkin beliau akan memperkenalkan diri langsung dan memaparkan langsung bagaimana kemacetan parah. Nah, ketika tahun baru sudah berakhir, mudah-mudahan kunjungan adik-adik tidak kena macet corona bisa kata-kata. Yang kedua penyebabnya kenapa mereka menginformasikan kepada warganya jangan datang ke Bali di 2025 adalah masalah sampah. Jadi saking banyaknya dan sampah-sampah itu juga ada beberapa yang kita tidak tahu dimana di kota itu mendengar ada beberapa negara yang nakal membuang sampah di tengah laut lepas karena supaya di negaranya bersih, jadi dia tidak yang dimakan akan berbeda bersyukur yang memakai pakaian ini dan melaksanakan kunjungan bersyukur yang ketiga yang pertama ke PLTK, kemudian ke PLTS dan ke sehat walafiat dan kemudian untuk selanjutnya kita juga ada suatu kolaborasi itu melibatkan pemerintah pusat, diantaranya ada Kementerian SDM sendiri sebagai mungkin bisa dibilang juga atau bapak kami di pusat yang juga kita komunikasi yang ada juga BRIN, kemudian beberapa akademisi yang ada di Provinsi Bali, ada juga lembaga non-pemerintah yang kami ajak kerjasama. Mungkin nanti di sana juga materi paparan yang saya berikan bisa ada diputar juga video-video. Bagaimana perkembangan penggunaan sumber daya terbarukan di Indonesia nama saya Pak Raja, panggilannya Romi. Saya dari kelas 12, saya kembali dengan ini mohon Bapak saya bertanya. Tadi kan disampaikan
Mudah-mudahan